Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kaidah Qur'aniyah, qawaid Qur'aniyah, kaidah Al-Qur'an dalam kita menjalani kehidupan. Kita tadi sudah refreshing ya, habis hafalan, kita bercanda-canda, kita istirahat, dan sekarang untuk kembali lagi kita serius. Oke, masa bercanda kita sudah habis sampai di sana tadi. Oke, serius, fokus. Ya. Kaidah kedua ini yang akan kita bahas berisikan mengenai apa? Yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah. Ya. Karena sebenar-benarnya pilihan hanyalah pilihan dari Allah. Sebaik-baik ketentuan adalah ketentuan dari Allah. Penulis yaitu Syekh Dr. Umar Muqbil hafizahullah ta'ala ya, mengutip ayat firman Allah ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sambil mungkin udah hafal ayat itu ya. Wa 'asa an. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu sangat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kita semua tidak mengetahui. Yang menurut kita baik itu belum tentu baik bagi Allah. Entah itu pilihan kita, kesukaan kita, ya. Seperti contoh, orang suka coklat, makan coklat terus-terusan. Apa akibatnya? Gigi sakit, diabetes. Apa lagi? Yang kedua Ya, timbul berbagai penyakit ya. Salah satunya jadi mudah gendut ya sih? Gendut yang berlebihan. Ya nggak sih? iya. Kebanyakan orang obesitas ya. Itu pemakan coklat ya. Nah, itulah kita harus sadar di situ. Nah, sesuatu yang kita suka ya, terkadang terbangun atas nafsu. Sementara kalau Allah punya ketentuan itu tanpa nafsu. Kita harus sadar di situ. Kita memiliki cita-cita. Oke, kita memiliki cita-cita. Seperti tadi Radit Ustaz tanyakan cita-citanya apa. Dulu sempat pengen jadi pilot, Pak. Nah, lihat. Kalimat apa tadi? Dulu sempat pengen jadi pilot. Berarti sekarang itulah kita. Syamil, subhanallah. Ya. Cita-citanya sangat jarang menjadi pemain sepak bola sekaligus hafizul Quran ya. Kebanyakan orang itu pilihnya cuma satu, apa? Pemain bola. Dia tidak sebut cita-cita tambahannya, hafizul Quran. Tapi ini asing nih di telinga kita semua. Ya insyaallah Allah mudahkan semua ya. Nah, kira-kira suatu saat nanti ya, yang sekarang sambil lagi jalani latihan terus-menerus, ternyata sambil Allah kasih jadi pemain bola, tapi sebentar. Tiba-tiba Allah maunya sambil ngajar. Kayak alur ceritanya Ustaz sendiri. Ustaz dulu terus latihan ya.
pulang kerja latihan, pulang kerja latihan, pulang kerja latihan, pas masih kredit kelas 5 tuh di Rabani. Anak kelas 6. Iya mungkin, Iya. mungkin Iya. Nanti kan beda setahun kan? Setahun dia kelas 5, kamu kelas 5. Iya, betul. Pulang kerja latihan, pulang kerja latihan. Dan subhanallah, ternyata Allah gugurkan cita-cita saya jadi pemain bola. Tapi ketahui Allah di situ memberikan anak kesempatan jadi pemain bintang. Ya. Setelah itu, dah Allah berhentikan di situ. Ada rasa manusiawi dari saya, ada. Ya Allah, kenapa begini? Saya udah latihan, saya udah punya nama, banyak pelatih yang suka sama saya. Tapi ternyata Allah taruh saya di sekolahan, jadi security. Kebayang gak sih pemain sepak bola profesional jadi security, masih muda? Ada apa di situ? Oh, ternyata Allah mau saya ketemu dengan Radit, Allah mau saya ketemu dengan Bintang, Allah mau saya ketemu dengan Kenzi, dan 42 anak lainnya yang ternyata pengurus sekolah minta anak jadi pelatih di situ. Subhanallah. Gugur satu, yang hidup 42. Subhanallah. Ya, ternyata ada itu, nah. Ada hikmahnya. Ya memang terkadang keputusan dari Allah ini kadang-kadang membuat kita ini jengkel, susah banget. Karena kitanya nggak mau belajar. Hati kita ini tidak Qur'ani. Kita tidak memahami qawaidul Qur'an. Itulah yang membuat kita tuh susah. Makanya Ustadz sampaikan materi ini, ya Ustadz pilih kitab ini dari sekian banyak kitab karena bagi anak baca-baca ini cocok buat kalian yang sebentar lagi menghadapi masa depan yang sangat-sangat liar. Di depan itu alam liar, nah. Kamu masih di zona nyaman nih ibaratnya. Masih di zona santai, zona rebahan. Tapi ketika nanti antum kuliah udah mulai ngerasain tuh bagaimana dunia, ya, antum dipermainkan nanti oleh kesulitan-kesulitan ujian, ya, di kuliah misalkan. Mulai itu. Terus di situ antum baru mengetahui teman mana yang harus saya temenin, teman mana yang harus saya jauhin, manusia yang kayak gimana yang harus saya pelajarin. Itu bakalan ketemu tuh, nah. Di situ bakalan ketemu. Dan lebih ketemu lagi ketika kalian sudah terjun di muka umum. Contoh nanti misalkan ada dari kalian yang subhanallah insya Allah jadi gubernur. Nah, tuh hadapi tuh ribuan banyak orang. Itulah dunia sebenarnya. Kalau sekarang dunia kalian belum sebenarnya, nah, karena kalian belum nyadar. Ya, kalian masih berteman sama orang yang menurut kalian ya udah bisa diajak main, enggak gitu. Berteman tuh harus pilih-pilih. Ya, harus pilih-pilih. Allah sendiri yang suruh, ya. Suruh kita berteman sama orang yang soleh. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong kalian dalam ketakwaan, dalam kebenaran, dalam jalan kebaikan. Dari mana kita mendapatkan itu? Kalau bukan kita pilih-pilih teman yang soleh, teman yang soleh, itu yang harus kita jadikan teman. Bukan teman yang sekedar bisa kita ajak main aja, enggak gitu. Paham ya? Ya, ini perlu kalian tanamkan dalam hati, nah. Perlu kalian tanamkan dalam hati. Ya, sesuatu yang baik bagi saya itu bukan baik, belum tentu baik menurut Allah. Tapi menjadikan keputusan dari Allah itu udah pasti baik-baik bagi saya. Seperti itu. Paham ya? Jadi suatu saat kalian dihadapkan dengan keinginan kalian dan kalian bisa untuk mencapai itu, ternyata batal. Wa tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bertawakallah kepada Allah, itu sudah cukup. Allah bakalan backup semua, insyaallah. Karena gini, nah, sebagaimana contoh kalian sekarang minta mobil sama Allah. Misalkan, ini Ustaz analogikan. Kalian terus nabung terus-terusan, ya. Terus qadarullah,
Kalian sampai nih hari ini kalian terpenuhi 500 juta misalkan. Terus kalian beli mobil harga 500 juta contoh. Iya. Setelah kalian beli, belum tentu doa kalian di situ dikabul. Nah. Belum tentu. Bisa jadi Allah mempersulit kalian dalam belajar mobil supaya kalian tidak pakai itu mobil dulu. Kita jengkel, udah saya beli sih kok nggak bisa makin, saya belajar sulit banget, nggak bisa. Allah tahu lah. Dan ternyata, misalkan kalian sudah belajar mobil dan udah bisa naik mobil kemana-mana, bisa jadi di situ ada musibah. Bisa jadi entah celaka atau tabrakan segala macam, atau kalian malah justru nabrak orang. Bisa jadi, makanya Allah hambat di situ. Paham? Pak, saya berdoa supaya saya punya mobil di usia muda. Kok sampai sekarang belum dikabul? Kan Allah Maha Pengabul doa. Tidak ada batas dari Allah kepada hambanya. Tidak ada batas dari hamba kepada Allahnya. Kok saya belum dikabulin, Pak? Nah, perlu dipikirkan kembali. Nah, kalau kalian dikabulkan sekarang beli mobil, bukan berarti Allah nggak ngabulin. Bukan berarti Allah nggak mau. Receh bagi Allah tuh mobil. Bisa Allah kabulin. Tapi kalian harus berpikir, kalau saya punya mobil pribadi, dari mana saya isi bensinnya? Dari mana saya ganti olinya? Dari mana kalau ban bocor saya belinya? Mahal. Spionnya aja 2 jutaan. Baru spionnya. Ya, subhanallah. Radit punya mobil, mungkin dia tahu lah bagaimana perawatannya. Itu kan nggak kecil. Iya, nggak sedikit. Bisa sekali isi bensin 300-500 ribu, atau bahkan kalau yang sekelas Pajero 800 ribu, 1 juta sekali isi bensin tuh. Subhanallah. Jangan kalian pikir murah. Makanya Allah nggak kabulin dulu sekarang. Terus kalian bayar pajaknya gimana? Jangan berpikir murah. Itulah sebab, diantara sebab Allah tidak mengabulkan doa kita dulu mengenai mobil, karena itu. Ya, paham ya? Nah, contohnya. Karena ada pepatah sedikit ya. Hidup ini tidak seluruhnya berjalan mulus. Kenyataan hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Ingatlah, Allah menciptakan kita ini dalam surat Al-Balad ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Al-Balad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia ini dengan susah payah. Ya. Awas jangan salah arti. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan susah payah. Bukan Allah susah payah menciptakan kita, tapi kita ini diciptakan untuk susah payah. Paham gak? Untuk menerima segala ketentuannya Allah, untuk siap menerima segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini maksud dari surat Al-Balad ayat ke-4. Maka memahami kenyataan ini akan membantu kita bersikap lebih bijak. Ya. Sekali lagi kita tanamkan dalam dada kita, dalam pikiran kita. Kalian laki-laki nih berpikir pakai otak, kalian perempuan berpikir pakai hati. Sesuatu yang tidak terjadi dalam hal itu kalian yang inginkan, sok. Oh, berarti ini bagi Allah ini nggak baik buat saya. Paham ini ya? Paham Samil? Sesuatu yang saya gagal mencapainya bukan berarti gagal. Bisa jadi itu Allah lindungi. Seperti contoh kita macet di jalan. Aduh, nanti saya terlambat sekolah. Saya diomelin sama guru. Pas keadaan jalan sudah lancar, kita jalan, lihat orang geletak di pinggir. Kenapa Pak? Tabrakan. Pikir sekali lagi. Kalau itu jalan tidak macet, itu jalan lancar, bisa jadi yang tabrakan adalah kita. Bisa jadi yang tabrakan adalah kita. Kita berjalan tuh, coba di depan gak macet, bisa jadi kita yang di sini, kita yang ketabrak. Ya, karena Pak Agus sendiri mengalami itu di dekat lukisan Cipayung tuh. Depan lukisan Cipayung ada lukisan Cipayung di situ.
Antum tahu ini Dolomart. idol sesudah idol mart tuh. Oh iya. Kalau di sini sesudah. Oh iya, kalau sini. Pisan. Sesudah idol mart. Kenapa tuh? Itu pagi macet banget. Tadi Karena masih pagi? kerja di Rabaniun, iya. Tapi Kenzi, Radit udah lulus, angkatan Radit udah lulus. Tadi pagi urusan. Bukan, waktu itu kesana masih kerja. Ini macet banget, ya Allah, hampir 15 menit. Pas jalanan sudah lancar, Anda lihat truk nabrak kios. Anda bikin baby, ya Allah, kalau tadi jalanan lancar bisa-bisa Anda yang kelindes sama truknya. Anda melihat, keinginan saya adalah jalanan lancar, saya mau kerja. Telat potong gaji. Telat jelek nama. Rusak etika, rusak moral. Ya, rusak kedisiplinan. Tapi subhanallah, Allah menahan saya dengan kemacetan agar bukan saya menjadi korban. Paham ya? Kayak contoh, Allah menahan Pak Abu sekarang untuk tidak lanjut karir sepak bola. Bisa jadi kalau Anda lanjut karir sepak bola hari ini ternyata Anda cedera berat. Bisa jadi. Makanya Allah lindungi. Ya. Sekali lagi, yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Paham? Itu harus tanamkan baik-baik. Dalam hidup selalu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi harus dijalani. Ya. Itulah konsekuensi kehidupan. Ketika sesuatu yang telah kita rencanakan dengan matang ternyata tidak terwujud, pasti bakalan muncul kecewa. Tidak sesuai yang kita harapkan. Apa? Yang bahasa topnya sekarang apa? Tidak sesuai apa? Ekspektasi. Tidak sesuai. Ekspektasi itu sesuatu yang kita pengen inginkan. Iya, gitu ya. Iya. Bener ya? Contoh, wah, diundang main futsal nih. Ekspektasi kita, Oh iya. ini mantep, bagus Katanya, nih. iya bener. Rumput, indoor. Ternyata pas kita sampai, Rumput plastik. mainnya di mana? Air Petra. Nah, itu tidak sesuai yang kita bayangkan. Ekspektasi. Oke. Ingat kaidah ini, bisa jadi apa yang kita benci justru yang terbaik bagi kita. Banyak tuh Oh. film-film ya sinetron, si laki sama si perempuan tetangga sama-sama udah dewasa, mereka saling benci banget, saling sewot, ternyata dia jodoh, subhanallah. Lihat, ternyata jodoh. Pernah nggak nonton film-film sketsa gitu? Yang justru yang sering berantem dia malah jodoh, gitu loh. Dia malah jodoh Karena karakternya mirip. Bisa jadi itu salah satu halnya. Karena Allah lebih tahu. Ente walaupun bagi diri ente berdua nih, ente rungkap, tapi bagi ane ente bakalan akur kalau dijadiin satu. Dan justru ente bakalan lebih berkasih sayang. Ada lagi orang yang saling mencintai, ternyata subhanallah 3 hari nikah cerai. 3 hari nikah cerai. Ada yang kayak gitu nah. Mereka udah saling mencintai banget, luar biasa. Dari mana saat orang langsung datang kan, pacaran 5 tahun 6 tahun, pacaran 5 tahun 6 tahun, udah saling suka. Mana mau nikah, boleh sama beliau. 3 hari umur pernikahan cerai. 3 hari umur pernikahannya cerai. 3 hari cerai. 3 hari belum ngapa-ngapain, belum honeymoon, ya. Pasar malam aja belum sempat. Iya. Sholat di masjid berjamaah belum sempat, atau bahkan sholat berjamaah mungkin belum sempat berdua. Tapi subhanallah Allah pisahkan seperti itu. Dan ini yang benar-benar berseteru, berantem mulu kerjaannya. Ketika menikah, walaupun pas menikah aja nih, lagi akad pernikahan, dia nggak mau denger. Ini si perempuan nggak mau dengar cerita sama Pak cerita. Si laki ini cerita. Subhanallah sekarang anaknya banyak. 4 atau 3 tuh anaknya sekarang. Wow. Apa namanya? Kajian barang tuh anak.
Langsung jadi mesra banget mesra subhanallah. ya. Mesra. Justru itu cinta yang seru. Ya. Ya, itulah hanya Allah nak yang mengetahui segala rencana. Kita manusia, kita cuma ngejalanin. Ya, kita ini wayangnya Allah, robot mainannya Allah. Ya, udah jalanin aja. Rezeki, nggak usah khawatir. Ya, Allah berfirman apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan ke Allah bukakan jalan kemudahan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang kamu tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan ketika seseorang hamba berserah diri kepada Allah itu udah cukup. Cukup apa? Cukup Allah bakalan membackup semua. Oh, Ya, Allah bakal backup semua. Ayat ini akan berlaku ke kehidupan nanti. Kalian berdua, kalian bakal ngerasain. Lihatlah bagaimana para sahabat menghadapi perintah jihad. Syariat yang sangat berat bagi mereka. Karena mereka harus meninggalkan keluarga, istri dan anak-anaknya. Bahkan beresiko tidak kembali lagi. Dalam artian mati dalam peperangan. Atau kita bisa bilang pulang nama. Jasadnya tidak ikut. Meski demikian mereka tetap taat, bersabar dan yakin bahwa di balik perintah ini terdapat kebaikan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Intinya ada syariat-syariat yang terasa sulit baik secara emosional maupun material. Ya, namun kita harus meyakini bahwa setiap ketetapan Allah Jalla wa'ala pasti mengandung hikmah dan kebaikan meskipun terasa berat di awal. Ya, seperti tadi mencontoh kemacetan, berat tuh di awal tuh. Cita-cita, ya. Anda udah kasih contoh ya, histori hidup Anda bagaimana, cerita flashback hidup Anda bagaimana. Atau bisa tahu jersey Anda itu jersey yang bukan jersey abal-abal, itu jersey perjuangan semua, menunjukkan keprofesionalnya Anda. Tapi subhanallah, lihat sekarang Anda di mana. Dan bagi di awal Anda berat. Dulu sholat cuma sekedar sholat, ngambek sama Allah, gak zikir. Subhanallah, ngambek karena ada rasa nggak terima dengan ketentuan Allah. Dulu belum belajar agama banget, belum, masih fokus ke sepak bola. Tapi di sela-sela itu Pak Abid tetap imam masjid. Nah, Anda tetap imam masjid, tetap imam masjid ya, seperti itu. Surat An-Nisa ayat 19. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maksudnya teman-teman kamu, istri-istri kamu, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Seperti tadi, mereka berantem terus, pas menikah ya, cuek-cuekan ya, menjalani kehidupan berdua, akur, bahkan yang paling akur. Itulah ada tanda kebaikan. Kita tidak suka sama teman kita, contoh misalkan, oh dia nih sering begini dan begini, misalkan saya nggak suka. Tidak sepenuhnya dalam diri dia itu adalah keburukan semua, tidak. Pasti ada sisi baiknya untuk kalian. Ya, seperti. Tapi perlu menjaga jarak, perlu menjaga batasan. Bukan berarti menghapus diri dia dari hati kita. Bukan berarti menghapus diri dia dari ingatan kita, bukan. Ya, paham sampai sini? Itu perlu kita sabar dalam menelaah seseorang. Ya. Ayat ini berbicara tentang muamalah dan interaksi sosial. Jangan langsung menilai orang, sabar. Isbir qalilan hukum billahi muhtasim. Salah satu contohnya yang disebutkan dalam ayat ini adalah hubungan antara suami dan istrinya, khususnya ketika seorang suami merasa tidak menyukai perangai atau bahkan paras istrinya. Contoh, ketika nanti kamu menikah, ya, kamu melihat dia ini ada salah satu hal yang bikin kamu jengkel sama dia, kayak contoh sulit dibilangin, itu kamu bakal nemuin kayak gitu. Nah, karena semua perempuan kayak gitu.
Jangan langsung kamu talak, jangan langsung kamu ceraikan, jangan. Sabar dulu, lihat. Banyak kesempurnaan dari dia. Kadang laki-laki yang tidak menuntut ilmu agama itu gampang tiba-tiba cerai. Untuk bisa lihat artis contohnya, banyak yang langsung cerai. Ya, banyak yang udah janda, yang udah duda, bahkan yang udah nikah berkali-kali. Kenapa? Hartanya banyak, agamanya bisa dihitung. Maksudnya nilai agamanya dalam dadanya itu bisa dihitung. Dari mana mereka dapat kesabaran? Dari mana mereka bisa menghadapi cobaan-cobaan yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan, sementara dia belum belajar ini? Gimana? Pasti hatinya jengkel. Kalau kata orang Betawi, dongkol. Itu pasti, nah, suatu saat kalian pasti akan menghadapi yang dimana tidak sesuai ekspektasi. Pertama, tidak sesuai yang diharapkan atau berakhir dengan kecewa, itu pasti. Anda ingetin dari sekarang ya, supaya antum berdua dan yang menyaksikan live ini ya bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Oke, baik. Nanti PDF-nya Ana kirim, antum bisa merangkum. Ya, memang cukup panjang sih ini, cukup panjang ya. Tapi yang jelas sudah Ana ini ya, sudah Ana terangkan. Antum bisa sambil simak nanti video live-nya ini di YouTube. Ana bakalan upload. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Jarang nanya nih Raditnya. Ustaz pengen lagi tanya. Bang, ada bertanya sih Pak dari materi ini? Hah? Belum ada yang mungkin saya bisa tanya di materi ini. Harus kritis. Karena belum pengalaman mungkin. Bukan belum, nggak mungkin belum. Tapi kamu belum terlalu nggak nyadar mungkin. Nggak nyadar. Kamu mungkin insya Allah orangnya selalu ya udah begini apa adanya, jalanin aja. Ya. Iya. Gimana? Aneh nih. Ana sih. Soal? Lah. Nah. Ada yang mau diceritakan? Cerita apa nih? Tentang kesusah payahan antum dalam belajar mungkin. Pernah. Pasti ada. Pasti. Ya, antum bisa lihat di teman antum nih. Ada. Ya, memang kalau secara kecepatan menghafal, dari yang Anda lihat, Radit lebih cepat daripada Samir. Benar. Tapi lihat, kenapa Samir bisa lebih banyak hafalannya? 8 juz ya? 8 juz. Nilai plusnya adalah dia menghafal 8 juz. Minusnya adalah apa? Kalau diminta store, gak bisa. Harus murojaah dulu, baru langsung bisa. Tantangan bagi antum adalah antum harus mungkin. Gimana cara mungkin? Sementara antum pulang dari kelas ini misalkan sampai rumah main HP, TikTok segala macam. Ya. Hilang. Quran tuh cemburu. Ya, Quran itu sifatnya cemburu. Jangan, rugi wallah rugi. Jangan sampai hafal antum sebanyak 8 juz yang antum penuh dengan letih, lelah, lesu ya. Untuk menghafal hilang begitu aja dengan HP. Itu akhirat nah. Harus untuk kejar dan mempertahankan. Banyak nah orang yang pengen ke antum tapi nggak bisa. Ya, Radit juga punya kemampuan menghafal sangat cepat. Subhanallah. Manfaatkan itu untuk habiskan waktu kamu untuk Al-Quran. Pulang ke rumah baca-baca Quran sebelum tidur. Ya, berusaha dekatkan Quran kepada diri kamu. Insya Allah tanpa menghafal pun kamu bisa hafal. Ya, seperti itu. Cukup? Cukup. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan.